Tes, cek. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di GPD Philadelphia Palangkaraya, selamat datang. Sebelum kita mulai untuk belajar firman Tuhan, saya mewakili Ibu Gembala dan juga atas nama sekolah kita Palangkaraya, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Tuhan di GPD Philadelphia Palangkaraya, atas bantuan, atas support, baik waktu, dana, biaya, tenaga, yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian salurkan bagi sekolah kita Palangkaraya, yang sudah ditamatkan pada tanggal 13 Mei yang lalu, dan pada saat ini ada 2 orang siswa-siswi yang berpraktek melayani di GPDI Philadelphia Palangkaraya. Ada bersama kita Saudara Nikolas. Mana dia Saudara Nikolas? Bisa berdiri? Kelihatan nggak dia? Di mana dia? Oh, di atas. Ya, kamera nggak ada ke situ. Ya, enggak apa-apa. Tapi bapak-bapak di sana lihat ya, ibu-ibu, bapak-ibu lihat. Ya, ada itu Saudara Niko. Kalau Saudari Tesalonika ada nggak ya? Ada, iya. Jadi ada 2 yang melayani dari sekolah kita Palangkaraya, silakan duduk, Saudara Nikolas dan Saudari Tesalonika. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di GPD Philadelphia ini ada Ibu Gembala, ada saya, suami istri, kemudian Pendeta Rahman, Pendeta Muda Heska, dan ada beberapa rekan yang melayani di GPD Philadelphia, Saudara Pendeta Pembantu Daniel Soputan, Saudara Pendeta Pembantu Abriano Asa, dan ditambah dengan Saudari Tesalonika dan Saudara Nikolas. Untuk Saudari Dian, Saudara misalnya tanya, kenapa Saudari Dian Lestari dimutasi melayani di sekolah kita Palangkaraya? Jadi ada rolling gitu, ada tag team ya. Yang di sekolah kita Palangkaraya ada Saudara Pendeta Muda Victor Koworop, Saudara Nathanael Christian, dan Saudari Dian Lestari. Jadi supaya saudara-saudara tidak bingung, ya tapi mau enggak mau itu seperti kembar siam, ya sama-sama juga melayani situ, karena kepalanya sama. Ya, Ibu Gembala sekaligus juga kepala sekolahnya. Jadi supaya diatur begitu supaya efisien saja. Bisa bantu saya keluarkan slide-nya? Mari kita melihat Yohanes pasal 21. Kita akan belajar firman Tuhan dalam masa penantian ini, pasca Tuhan Yesus bangkit. Hari ini kita dalam masa penantian, dia naik ke sorga. Dalam masa itu, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita akan mempelajari apa yang terjadi selama 40 hari itu, supaya kita semakin memahami mengapa Tuhan Yesus penting sekali harus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya pasca atau setelah kebangkitannya. Kita akan membaca Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Jika saudara sudah siap bisa serukan haleluya. Saya akan membaca ayat 1, saudara-saudara baca ayat 2, dan seterusnya kita bergantian. Yohanes pasal 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut, 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Puji Tuhan. Jadi apa yang saya baca tadi dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, dan jika saudara dari Alkitab Terjemahan Baru yang pertama tidak apa-apa, mungkin agak berbeda sedikit. Tetapi itu adalah salah satu sejarah peristiwa apa yang terjadi setelah Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yohanes mencatat dalam perikop yang kita baca tadi, itu adalah penampakannya yang ketiga. Tuhan sudah pernah menampakkan diri yang pertama, yang kedua, dan saat ini yang ketiga. Yang pertama di dalam sebuah ruangan yang tertutup, kemudian yang kedua dia menampakkan diri lagi di ruangan tertutup bersama dengan seluruh murid-muridnya plus Thomas. Pada yang pertama, Thomas belum bisa bergabung. Tetapi pada yang kedua, ketika Thomas tidak percaya, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dan sekarang, pada penampakan yang ketiga ini, sebelum kejadian itu, murid-murid mengambil keputusan mengikuti Petrus untuk kembali menjala ikan, untuk kembali cari ikan di Danau Tiberias. Ini yang membuat kita merenung. Tuhan Yesus perlu selama 40 hari dia bangkit itu, berkali-kali, berulang-ulang, dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia bukan hanya satu kali muncul di depan murid-muridnya, terutama di depan Petrus, di depan Yohanes, di depan Yakobus, itu murid-murid utamanya. Minimal mereka sudah melihat 3 kali sebetulnya Yesus. Tetapi tetap saja Yesus perlu untuk berulang-ulang menampakkan dirinya. Seperti yang saudara-saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, Lukas mencatat kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Jadi tujuan dia untuk menunjukkan diri itu meyakinkan murid-muridnya bahwa dia hidup. Dia berulang-ulang untuk menunjukkan dirinya bahwa dia hidup, dan saudara perhatikan baik-baik, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bukan hanya menampakkan diri begitu saja, kemudian hilang, menampakkan diri dan hilang, tidak. Ada pesan yang dia sampaikan, yaitu tentang kerajaan Allah. Sehingga sekali lagi pada saat ini kita perlu untuk mendapatkan pemahaman yang sangat penting dalam masa penantian 40 hari ini. Mengapa penting sekali setelah 40 hari, ya, dalam 40 hari setelah Yesus bangkit, mengapa penting bagi Yesus untuk menunjukkan diri kepada murid-muridnya? Psikologi
dalam sebuah kepemimpinan saudara-saudara, ketika seorang pemimpin itu meninggal atau pergi atau tidak lagi memimpin, pengikutnya itu biasanya akan kehilangan visi. Yang pertama, dia akan kehilangan visi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dilihat. Biasanya pengikut itu melihat pemimpin. Sekarang pemimpinnya udah nggak ada. Jadi ketika pemimpinnya itu tidak ada, terjadi kegoncangan dalam kehidupan pengikut di sebuah organisasi, di sebuah lembaga, di sebuah badan, atau dalam sebuah komunitas, dimanapun. Pemimpin itu penting sekali sosoknya. Karena dia yang akan ada di depan menjadi teladan, dan kalau pengikut-pengikutnya merasa sosok itu sudah tidak ada, sosok pemimpin tidak ada, rentan mereka kehilangan visi, itu yang pertama. Jika kehilangan visi, mereka akan kehilangan pengaruh. Kemudian ketika mereka kehilangan pengaruh, mereka akan kehilangan nilai. Setelah kehilangan nilai, mereka akan kehilangan budaya. Setelah kehilangan budaya, mereka akan kehilangan lingkungannya. Jadi ini seperti reaksi berantai yang mempengaruhi sebuah komunitas. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya, pertama kali yang Yesus berikan kepada murid-muridnya itu adalah identitas. Murid-murid itu pada saat pertama kali bertemu dengan Yesus, identitasnya macam-macam. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang tergabung dalam partai pemberontak, ada orang biasa saja. Jadi macam-macam kehidupan mereka. Dan Yesus sebagai seorang pemimpin rohani yang mempunyai visi besar bagi dunia ini, dia membentuk identitas murid-muridnya sebagai fondasi untuk membangun sebuah komunitas yang akan menjadi luar biasa besar, tak terbayangkan. Karena itulah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat, problem dari murid-murid ini, ketika mereka tidak melihat lagi sosok pimpinan mereka, sosok yang menjadi teladan mereka, mereka kehilangan identitas. Padahal Yesus dalam 3,5 tahun bersama dengan mereka, Yesus membangun identitas mereka. Dalam Yohanes 21 ayat 2-3, tadi saudara sudah baca. Murid-murid itu mengikuti Petrus yang punya ide untuk kembali melaut, menjala ikan. Dan saudara-saudara lihat Alkitab mencatat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena mereka walaupun nelayan yang terlatih, pada saat itu mereka didorong hanya oleh hasrat untuk memuaskan, untuk mengisi waktu, untuk memberi kepuasan bagi diri mereka sendiri, dan mereka kembali ke situ. Mereka mencoba untuk kembali pada profesi mereka, pada keahlian dalam tanda petik yang mereka tahu. Padahal pada waktu itu mereka sudah melihat Yesus, minimal 2 kali mereka sudah melihat Yesus bangkit. Kejadian ini sebetulnya menjadi sebuah pukulan keras dalam kehidupan mereka, karena Tuhan Yesus sudah menghabiskan waktu 3,5 tahun membentuk mereka dari nelayan menjadi penjala manusia.
Kalau saudara perhatikan dalam Lukas 5, saudara melihat ada kejadian pertama Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan di situ Petrus mendengar firman Tuhan, Yesus naik ke perahunya Petrus, dia mendengar firman Tuhan dan kemudian Petrus bertobat dan ikut Yesus. Tapi proses sebelumnya kejadian yang hampir sama. Mereka nelayan yang sedang menangkap ikan dan mereka nggak dapat apa-apa. Yesus kemudian memerintahkan untuk cari ke tempat yang lebih dalam. Itu mirror kejadiannya, paralel, hampir sama. Padahal jarak kejadian itu 3,5 tahunan yang lalu, saudara-saudara. Dan dalam 3,5 tahun yang lalu itu, sudah banyak yang mereka alami. Saudara bisa lihat, di sana ada identitas Simon Petrus, seorang murid utama Tuhan Yesus. Dan dalam sebuah peristiwa di malam sebelum Yesus ditangkap, Petrus ketika sudah melihat Yesus, ada banyak hal yang sudah dia lihat tentang Yesus, bahkan dia berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu kata Petrus. Bahkan Petrus berani untuk memberikan deklarasi dalam Matius 26. Saudara bisa baca nanti ayat 33 sampai 35. Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kata Petrus juga kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan bahkan semua murid katanya berkata begitu juga. Lagi romantis-romantisnya, lagi on fire-nya. Kadang-kadang kalau manusia lagi euforia, lagi on fire, dia nggak mikir sebelum ngomong. Pokoknya, wah lagi keluar energinya, adrenalin lagi mengalir deras. Thomas pun ada di situ, di tepi pantai itu. Thomas sudah diyakinkan oleh Yesus pada penampakan yang kedua, bahwa Yesus itu hidup. Bahkan Yesus berani untuk memberikan tangannya, memberikan perutnya, lambungnya. Ayo silakan, kalau kamu mau cucuk tanganmu di sini silakan. Thomas melihat langsung dia menyembah, Tuhanku, Allahku. Dan Yesus sudah pernah memberi pesan, berbahagialah engkau kalau engkau percaya walaupun kau tidak melihat. Tetapi sekarang di tepi danau itu, mereka lagi iseng-iseng, kembali melaut. Dan di sana juga ada anak-anak Zebedeus. Ini mencengangkan dan ini memprihatinkan karena anak-anak Zebedeus itu, Yohanes dan Yakobus, dua bersaudara, anak-anak Zebedeus, ini adalah murid-murid utama Tuhan. Bahkan Yohanes, anak Zebedeus itu penulis kitab Yohanes ini, Rasul Yohanes, yang paling dekat dengan Yesus. Mereka disebut anak-anak guru juga, dan pada saat itu mereka juga ada di situ. Walaupun mereka sudah melihat ada banyak kejadian yang hebat bersama dengan Yesus. Karena Yesus tidak kemana-mana membawa 12 muridnya. Ada saat-saatnya Yesus hanya membawa 3 saja. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan saudara bisa lihat dalam Kejadian, dalam Markus 5 ayat yang ke-37, dalam Markus 9 ayat yang kedua, dalam Markus 14 ayat 33 sampai 34, itu contoh-contoh. Saudara-saudara bisa nanti periksa. Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang istimewa bersama dengan Yesus. Mereka melihat anak Yairus dibangkitkan. Mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mereka. Mereka juga diajak untuk doa di Taman Getsemani di tempat yang lebih khusus. Jadi Yesus ini memperlakukan mereka secara lebih spesial dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Tapi mereka ada di situ juga.
ada di sana. Ya, mereka tidak menyangkal, mereka tidak menyanggah, bukan menyangkal, menyanggah Petrus. Selama 40 hari pasca Yesus bangkit, kalau saya misalnya melihat seperti itu, kalau saya misalnya pemandangan yang luar biasa sudah terpampang di depan saya, bahkan Yohanes ini ada di salib, di kaki salib Tuhan, dia murid yang paling dekat yang disalib Tuhan itu, melihat Yesus mati, mendengar semua yang Yesus katakan di kayu salib, bahkan Maria dititipkan kepada dia. Dan kemudian saya bertanya-tanya, agak kecewa, agak sedih, agak menyesal Yesus mati pada saat itu. Tetapi 3 hari kemudian saya lari ke kuburnya, walaupun Petrus mendahului saya mengikuti dia dan melihat kubur itu kosong. Kemudian saya mendengar kesaksian-kesaksian dari para wanita Yesus itu bangkit. Dan di kamar itu, ketika semua ruangan tertutup, saya akhirnya melihat Yesus sendiri bangkit. Itu baru penampakan pertama itu, saya akan langsung meletup kembali semangat saya. Saya akan langsung kembali lagi teringat dengan segala perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada saya, untuk saya mencoba melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kumpulkan semua teman-teman, kita bersaksi, Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Walaupun pada saat itu, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama bekerja sama dengan prajurit-prajurit Romawi menyebarkan hoax bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi minimal ada sesuatu yang saya lakukan. Itu. Minimal. Karena saya akhirnya yakin bahwa Yesus bangkit. Dan pada saat itu ketika Thomas menyanggah dan mencoba untuk menggugurkan iman saya bahwa Yesus bangkit, dan saya katakan kepada dia, Thomas percayalah, kami sudah melihat Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan muncul lagi. Dia menunjukkan lubang pada tangannya, menunjukkan lubang pada lambungnya. Seharusnya saya sekarang bersama dengan Thomas, bersama dengan Petrus, bersama dengan Yakobus dan teman-teman yang lain, mulai menyebar untuk bersaksi, Yesus itu bangkit, Yesus itu bangkit, Yesus tidak dicuri, Yesus itu bangkit. Seharusnya seperti itu, saudara-saudara. Tapi problemnya apa? Pada saat itu tidak ada gerakan penginjilan apapun. Letupan Yesus coba untuk seperti mobil atau motor atau mesin dihidupkan, ada letupan percikan dari businya memicu putaran mesin, kemudian mesin bergerak, mati lagi. Mati lagi. Itu kejadian murid-murid pada waktu itu. Supaya saudara-saudara mengerti, kenapa kita belajar firman Tuhan seperti ini. Bukankah itu yang normal seharusnya? Murid-murid itu enggak perlu lagi menunggu, enggak ada sempat lagi untuk mancing, saudara, enggak ada sempat lagi untuk cari ikan. Yang sempat adalah gimana caranya menghubungi semua murid-murid yang lain. Ada ribuan pengikut Tuhan pada waktu itu. Minimal Yairus juga dengar sekarang. Minimal Maria dan Marta, Lazarus tahu Yesus bangkit. Minimal kirim surat, lakukan sesuatu. Yuk kita coba lakukan sesuatu. Yakinkan teman-teman, kita tidak mencuri Yesus. Yesusnya bangkit. Tapi tidak. Mereka duduk-duduk di tepi danau. Saudara nangkap enggak ironinya? Saudara senangkap dulu, baru saudara bisa mengerti. Inilah kenapa Yesus akhirnya ngelihat, enggak ada gerakan apa-apa nih. Udah 3 kali, udah 2 kali melihat Yesus, enggak ada gerakan apa-apa nih. Sekarang dia mencoba untuk ketiga kalinya. Jadi itu yang menjadi problem saudara-saudara. Karena enggak ada sosok pemimpinnya, karena mereka berharap Yesus bangkit dan Yesus plok secara badan masih ada di situ lagi, memimpin mereka kemana saja, di mana mereka mengiring Yesus tanpa tahu mau ngapain, seperti
lembu dicocok cuman ngikut aja. Mereka berharap seperti itu lagi. Padahal Yesus sedang mendidik mereka untuk naik kelas. Ada orang-orang yang merasa dia sudah menguasai, tapi dia nggak bisa pakai. Ada orang-orang yang ngikut aja, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Yesus tidak mau murid-murid seperti itu. Kalau ini dibiarkan, kalau murid-murid dibiarkan, dan Yesus tidak bangkit dengan kejadian seperti ini, hanya berserang beberapa hari aja udah balik mau cari ikan lagi mereka, apa yang terjadi kalau memang selama 40 hari itu Yesus tidak pergunakan untuk menampakkan dirinya? Saudara dan saya nggak akan ada di ruangan ini. Nggak ada kekristenan, saudara. Tapi syukur, puji Tuhan. Yesus berusaha untuk membangkitkan semangat murid-muridnya. Kenapa Yesus seperti itu? Karena Yesus mengerti iblis ini, iblis saudara-saudara, dia tahu dalam pola kepemimpinan itu, jika visi seseorang dipadamkan, keseluruhan bangunan akan runtuh. Dan untuk memadamkan visi, sasaran tembak yang paling awal adalah fondasinya, yaitu identitas. Saya kasih contoh. Pola serangan iblis itu, seperti tadi, saudara sudah lihat, identitas itu menjadi fondasi. Kalau seorang membangun sesuatu, membangun komunitas, membangun lembaga, membangun badan, membangun organisasi, membangun gereja, membangun keluarga, membangun dirinya sendiri, itu akan mulai dari visinya. Setelah itu dia akan bergerak terus, maju. Dan iblis tahu, untuk menghancurkan keseluruhan bangunan itu, mulailah menghancurkan identitasnya, pondasinya. Saudara perhatikan, identitas yang dihancurkan oleh iblis, ini hanya contoh saja supaya saudara mengerti. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5, iblis mau menghancurkan identitas manusia dengan apa? Membuat manusia itu ragu. Ragunya apa? Kau akan menjadi seperti Allah, katanya. Padahal sesungguhnya dalam Kejadian 1 ayat 25, ayat 26 sampai 27, mereka sudah serupa, sudah segambar dengan Allah. Saudara-saudara, gimana perasaan saudara kalau saudara punya papa, mama, kemudian punya anak, ya anak saudara dibilang nggak mirip aja, saudara rasa gimana gitu loh. Ya. Ton, kok anak kamu nggak mirip kamu, Ton? Wah, mirip siapa? Kok malah mirip si dia gitu? Wah. Kalau mirip omnya masih oke-oke. Mirip dia yang mirip artis Hong Kong yang di mana gitu. Lee Kum Kee gitu. Itu bukan artis, itu merek saus tiram, saudara, Lee Kum Kee. Rasa, aduh nggak mirip saya nih. Mungkin setelannya kurang. Hawa, Adam sudah diciptakan. Saudara perhatikan ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 2 kali Tuhan sampai bilang, menciptakan manusia itu menurut rupa kita, menurut rupa Allah. Tapi iblis ngomong sama Hawa, makan buah itu, nanti kamu akan seperti Allah. Digoda dia, dihancurkan identitasnya. Padahal dia sudah seperti Allah. Ini adalah godaan dasar bagi manusia. Kalau saudara, identitas saudara dihancurkan, keseluruhan bangunan saudara rusak.
Yang suami kalau digoda, kamu kan masih muda. Umur sekarang kamu masih bisa menikmati hidup. Udah 40 tahun, udah 50 tahun, masih berkelakuan kayak ABG 18 tahun, saudara-saudara. Pecicilan di mana-mana, main mata di mana-mana, ya, main TikTokan juga di mana-mana. Enggak tahu identitasnya bahwa dia itu adalah seorang suami, seorang ayah, seorang sumber, seorang teladan. Saudara bisa lihat keluarganya akan kayak apa itu, laki-laki itu. Kalau dia ngerasa 18 tahun, ya masih jalan-jalan di sekolah SMA, masih lihat-lihat siswi-siswi SMA yang lewat pakai rok. Seharusnya dia di rumah urus istrinya, di rumah urus anaknya, seharusnya dia melakukan sesuatu bagi keluarga. Istri juga begitu. Coba kalau istri kehilangan identitas, dia lupa dia adalah istri, dia adalah seorang ibu, dia lupa. Yang dia tahu adalah dia adalah ABG. Yang dia tahu adalah dia adalah perempuan yang bebas, free. Saudara bisa bayangkan keluarga itu kayak apa, saudara? Kalau istrinya berkelakuan seperti anak remaja. Saya tidak menyalahkan saudara berdandan baik seperti remaja baik. Tapi ingatlah saudara itu istri, saudara itu ibu. Masih ada anak-anak tuh yang di nurturing, diayomi, dibina. Ada suami itu perlu didukung. Anak-anak juga, kalau anak-anak lupa identitasnya, dia pikir datang ke rumah, makan, tidur, keluar, jalan, pergi, begitu aja. Dia pikir itu hotel atau rumah. Hotel aja saudara perlu check in dan bayar. Di rumah nggak mau tahu rumah, nggak mau tahu ada papa, ada mama atau enggak. Datang dan pergi seenak-enaknya. Terus sampai bingung. Siapa itu? Piut, lewat, piut, hilang lagi. Itu angin. Saya pernah remaja seperti itu, makanya saya tahu. Syukur saya udah bertobat. Makanya saya tahu. Ya. Tyrannosaurus jangan dicicakin. Ya. Kadang-kadang ada yang moles-moles sesuatu kita udah tahu. Kalau kehilangan identitas. Hawa pada saat itu langsung kehilangan identitas. Udah mirip Allah belum aku ini? Udah seperti Allah belum aku ini? Yang kedua, kemudian saudara-saudara lihat, ketika identitas hancur, serangan berikutnya adalah visi dihancurkan. Saudara perhatikan baik-baik dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Saudara lihat berapa kali Alkitab menunjukkan mata melihat. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi saudara pikir, apa yang Alkitab catat, oh jadi pada waktu itu mata mereka buta, sehingga mereka tidak melihat, mereka telanjang. Cara berpikirnya enggak seperti itu. Akibat keterbukaan mata, akibat dosa itu malah mata mereka tertutup. Buktinya mereka berusaha menutupi dirinya, pakai cawat. Padahal sebelumnya mereka tidak perlu menutupi apa-apa. Mereka terbuka malah. Jadi hati-hati saudara melihat catatan seperti ini. Pada saat itu ketika mata mereka pikir terbuka, visi mereka, mata mereka yang sebenarnya buta. Mereka tidak bisa melihat lagi. Akibatnya saudara lihat
mereka hanya memikirkan diri sendiri, jadi egois. Padahal seharusnya visi mereka itu adalah visi yang luas, berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain. Karena Tuhan punya visi yang besar bagi manusia untuk menguasai seluruh bumi ini. Menguasai binatang-binatang yang di darat, di laut, di udara, menguasai tumbuh-tumbuhan, menguasai semuanya. Dan beranak cucu berlipat ganda. Visi Tuhan besar bagi manusia, tapi pada saat itu iblis menggoda manusia, mata mereka pikir terbuka, tapi saat itu sebetulnya mereka buta. Berikutnya yang diserang oleh iblis adalah pengaruh. Setelah identitas, visi, kemudian pengaruh. Manusia seharusnya mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 15, mereka seharusnya ada di depan memimpin. Tetapi akibat godaan iblis, manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia itu jadi takut dan sembunyi. Bukankah itu manusia-manusia yang berdosa akhirnya takut, sembunyi, tidak keluar potensinya. Menutup dirinya. Padahal Tuhan menginginkan manusia itu punya pengaruh yang besar. Ketika pengaruh itu sudah dihancurkan, nilai mereka juga dihancurkan. Value, bukan numbers, bukan grade, tapi value. Bukan nilai untuk ujian, bukan nilai saudara dapat angka, bukan. Tapi nilai itu maksudnya adalah value, harga saudara. Hancur. Kenapa? Seharusnya semua yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik nilainya, grade-nya itu, levelnya itu sungguh amat baik. Tapi yang iblis lakukan kepada manusia akhirnya berani nyolot, menjawab Tuhan. Perempuan yang kau ciptakan di sisiku itu, dia yang bikin aku berdosa. Padahal baru berapa waktu yang lalu, dia memberi nama kepada semua makhluk. Tuhan sodorkan, saudara bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan sodorkan binatang-binatang, manusia yang kasih nama. Ini burung ini macan ini harimau itu, ini kuda ini dan seterusnya, dia kasih nama. Dan jangan saudara pikir pada waktu itu hanya kasih nama sekedar nama. Nama itu dia kasih untuk karakter, kepribadian benda itu. Dan saudara nggak akan pernah berpikir kalau dari manusia itu, dari tubuhnya sekarang, diambil bagian tubuhnya itu dan dibentuk satu makhluk yang lain. Tulang itu dibentuk menjadi perempuan. Yang memberikan nama juga siapa? Manusia itu. Perempuan. Dan Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Tapi ketika iblis campur tangan dan manusia mendengarkannya, nilai manusia hancur. Saling menyalahkan. Setelah budayanya hancur, setelah nilainya hancur, budayanya juga hancur. Budaya itu, budi dan daya, budaya itu terjadi karena kebiasaan. Kebiasaan yang baik, kalau terus dipupuk, kalau terus diulangi, kalau ketemu dengan orang, terus dipupuk, terus diulangi, akan menjadi budaya yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kebiasaan itu buruk, terus diulangi, ketemu apalagi dengan orang lain dan komunitasnya, jadilah, diulangi lagi, jadilah sebuah budaya yang buruk. Tuhan menciptakan manusia,
memberi nilai yang sangat baik, memberi pengaruh yang besar, potensi yang besar. Dan Tuhan hanya memberi yang baik, 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 sungguh amat baik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara pikir, kan bagus manusia tahu apa yang baik dan jahat, supaya manusia itu pinter, nggak gampang ditipu. Pada waktu, saudara jangan pakai alam pikiran sudah ada di dalam dosa. Di Taman Eden itu belum ada dosa. Gara-gara manusia berdosa, mulailah mereka tahu apa itu jahat. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Saudara kalau punya anak, papa mama, pernah nggak terpikir untuk coba kasih sesuatu yang jahat sedikit untuk latihan? Pernah nggak saudara mikir kasih makan anak itu supaya tahulah dia sehat atau enggak, kasihlah yang ini ada racun tikus sedikit, coba dulu Pernah? Pasti saudara mikir, kalaupun saudara nggak makan, yang baik asupannya, yang sehat asupannya. Nggak pernah saudara mikir supaya anak saudara bisa, minimal dia pernah nyicip sesuatu yang jelek. Kasih sianida lah setetes. Untuk tahu daya tahannya seberapa. Ya insane kalau begitu. Tuhan nggak pernah punya rencana supaya manusia tahu yang jahat. Segitu baiknya Tuhan, lihat penciptaan yang Dia lakukan. Persiapan, restorasi, supaya nanti manusia itu, yang terakhir itu yang diciptakan, hanya dapat baik, 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 baik. Bahkan ketika dia sudah tercipta pun, dia melihat nggak ada penolong yang sepadan. Dia ciptakan satu lagi makhluk supaya semuanya sungguh amat baik. Itu budaya Tuhan seharusnya. Tapi bagi iblis, kasih racun sedikit, biar ada taste-nya. Hancur budaya mereka. Dan yang terakhir, ketika budaya hancur, lingkungan mereka juga hancur. Kalau saudara perhatikan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tanah itu jadi terkutuk, saudara. Manusia harus berpeluh untuk bekerja, untuk mengolah tanah itu. Duri kemudian tumbuh akhirnya. Dulu nggak ada. Dulu semua yang baik yang tumbuh. Lingkungan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan ciptakan, tamannya baik, tanahnya baik, hasilnya baik. Penjaganya baik, pengurusnya baik, semuanya baik. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dengan berpeluh, kau akan mengusahakan tanah itu, tanah jadi rusak, terkutuklah tanah karena engkau. Hasilnya juga rusak. Muncul duri, muncul semak. Dulu nggak ada semak. Jadi sudah perhatikan pola serangan iblis itu seperti begini. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu mengingatkan kita pada identitas dasar kita kembali. Kita bukan sekedar makhluk, kita
bukan sekedar benda. Saya tambahkan lagi, kita bukan sekedar makhluk ciptaan yang hidup, bukan. Karena binatang juga hidup. Tuhan menciptakan binatang dari debu dan hidup. Tapi bedanya, Tuhan hembuskan nafasnya ke hidung manusia. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Tidak ada. Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa, segambar dengan Dia, dan Dia hembuskan nafasnya. Bagian dirinya Dia masukkan kepada satu makhluk, saya dan saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan mengembalikan identitas yang rusak itu. Kamu bukan benda mati, bukan benda sembarangan. Hidupmu pun bukan sembarangan, identitasmu tuh hidup karena ada roh Allah di situ. Ada power yang besar di situ, ada kuasa yang besar di situ. Saudara lihat visi Tuhan. Coba saudara baca, 2, 3. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, 23, terus. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Masih ingat saudara belajar kalau itu diulangi berarti itu penting. Alkitab mengulang-ulang, saudara, itu penting. Alkitab mengulang-ulang, saudara, itu berkuasa, punya potensi. Kalau iblis berulang-ulang mau meragukan itu. Iblis berulang-ulang dragging you, menarik saudara, tarik lagi saudara, tarik lagi. Sehingga saudara kehilangan visi. Saudara nggak tahu ada sesuatu yang penting yang Tuhan kasih di pundak kita. Dan saudara tahu, kalau saudara sudah punya visi, pengaruh saudara itu besar. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, 2, 3. Stop dulu sampai di situ. Yang menciptakan Taman Eden siapa? Yang menciptakan Taman Eden siapa? Kalau Tuhan itu sempurna atau tidak? Kalau Tuhan Allah menciptakan Taman Eden itu sudah sempurna atau tidak? Kalau sesuatu yang sudah sempurna, apakah perlu diusahakan dan dipelihara? Nilai saudara sudah 10. Itu nilai sempurna lah, anggap begitu. Jangan saudara pakai standar 100. Anggap aja nilai saudara 10. Saudara belajar lebih keras lagi, nilai saudara jadi 11 atau jadi 12? Saudara pernah berpikir, Tuhan yang sudah sempurna, dengan ciptaannya yang sempurna, Dia taruh lagi manusia di situ yang sempurna, dan Tuhan masih memberi lagi dia kesempatan untuk mengusahakan dan memelihara. Saudara tahu arti kata mengusahakan? Kalau saudara pengusaha pasti saudara ngerti kan?
Modal 100.000, kalau seorang pengusaha itu 100.000 jadi berapa? Hah? Ya kalau saudara cungkoran itu bisa jadi 10 juta loh saudara. Orang yang mengusahakan itu untuk melipat gandakan. Kalau saudara jual basar, modal 100.000, jadi 90.000, saudara bangga? Jangankan rugi 10. Untung dari 100.000, jadi 110 saudara dapat. Untungnya 10.000. Itu basar, penggalian dana. Saudara bangga? Enggak. Minimal bazar 50% saudara. 150. Kalau boleh 200.000. Itu namanya usaha. Bandingan dengan itu. Kalau memelihara, oke lah memelihara. Tapi apa maksud Tuhan dari itu? Manusia itu Tuhan taruh di sana untuk bertanggung jawab. Coba lanjutkan 16 dan 17. 2, 3. Jadi yang Tuhan maksudkan ketika menempatkan manusia, supaya manusia itu bisa memberikan pengaruh yang baik di taman itu. Bisa meningkatkan kualitas taman itu lagi. Plus Tuhan berikan pagar di situ. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat supaya manusia bertanggung jawab. Jangan makan itu. Supaya Tuhan tahu manusia itu bisa mengatur, mengontrol dirinya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah manusia punya visi yang besar dan mereka sadar punya pengaruh yang besar dan punya tanggung jawab yang besar. Itulah sebabnya dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ketika Tuhan bertemu dengan Simon Petrus, kita kembali lagi dengan Simon Petrus yang menginisiasi, aku kembali mau cari ikan. Tuhan Yesus mendatangi dia dalam sebuah percakapan yang personal. Tuhan tanya sama dia, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, oh iya aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, oh iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi engkau ya Tuhan, nangis dia Simon. Dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus lanjutkan itu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus menuntut adanya tanggung jawab, adanya kedewasaan, adanya sesuatu yang bisa dipegang oleh Yesus sebagai seorang pemimpin dari pengikutnya ini. Yang sekarang sudah mengajak teman-temannya kembali jadi nelayan. Yang sekarang sudah kehilangan arah, yang seharusnya sana dia bersaksi. Yang seharusnya sana dia lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Perempuan-perempuan saja, saudara-saudara, yang gak terkenal, seterkenal Petrus, mereka sibuk ngasih tahu, Yesus bangkit kepada murid-muridnya, Yesus bangkit. Tapi murid-murid utama ini, Yesus berusaha untuk mengingatkan Petrus tentang tanggung jawabnya. Mari coba kita lihat lagi dalam Lukas pasal 5. 3,5 tahun yang lalu. 3,5 tahun yang lalu. Kita akan baca mulai dari ayat 3 sampai ayat 11, kita akan baca bergantian. Sudah siap saudara-saudara? Nanti saya minta tolong multimedia bisa pindahkan slide-nya. Saya akan baca ayat 3, saudara baca ayat 4, dan seterusnya sampai ayat 11. Lukas pasal 5, dalam terjemahan baru 2, ia naik
ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." 6. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Saudara lihat di sana ada Yakobus, ada Yohanes, anak-anak Zebedeus yang tadi kita lihat mereka juga ada di tepi danau itu. Padahal pada awalnya 3,5 tahun yang lalu mereka dipanggil dan melihat Yesus. Mereka mendengar panggilan Yesus. Jangan takut, mulai sekarang kau menjadi penjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 3,5 tahun kemudian setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus bilang, perfect, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Dan murid-muridnya di tepi danau, kemudian punya ide, yuk kita kembali yuk ke 3,5 tahun yang lalu, kita jala ikan lagi yuk. Saudara jadi guru, kalau gitu gimana? Guru SMA ngajar 3 tahun, saudara curahkan hidup saudara untuk murid-muridmu itu, ternyata kemampuannya balik ke kelas 3 SMP. Ketika pertama kali dia kelas 1 SMA. Gimana rasanya kalau saudara punya murid seperti itu? Padahal saudara pikir dia udah mau apply, mau kuliah, saudara-saudara. Kamu udah mau ikut, sekarang apa itu UTBK? UTBK ya dulu, UMPTN, UTBK, sekarang apa sih? UTBK ya untuk mau kuliah apa sih tesnya? Hah? Ya itulah, ya. Kalau dulu MPTN, ya, zaman sekarang saya udah nggak tahu. Oh ternyata enggak, saya balik lagi mau ujian kelas 1 SMA. Hah? Kenapa kita perlu untuk diingatkan 40 hari ini? Supaya saudara jangan lupa identitas saudara. Saudara adalah orang-orang Kristen. Saudara tahu artinya Kristen? Pengikut Yesus. Saudara dari kecil sekolah minggu, kalaupun saudara nggak sekolah minggu, saudara baru bertobatlah atau apa, tapi saudara punya pertemuan pertama dengan Tuhan, cinta mula-mula dengan Tuhan. Tuhan kemudian membentuk saudara dengan pengalaman bersama dengan Dia. Saudara berjalan dengan Tuhan. Tiba-tiba di tengah jalan, ada sesuatu yang terjadi. Ada crash. Saudara merasa Tuhan disalib. Saudara merasa Tuhan mati. Saudara merasa Tuhan gak ada lagi sosoknya. Saya gak lihat lagi. Kalau dulu Tuhan ada. Itu bukan berarti untuk menjatuhkan saudara, tapi untuk meningkatkan level saudara. Bukan untuk membuat saudara gamang, kehilangan identitas, kehilangan visi, kehilangan pengaruh, kehilangan nilai, kehilangan budaya, kehilangan lingkungan saudara, dan kemudian saudara hancur. Bukan itu. Tuhan malah ingin meningkatkan kualitas saudara. Asal saudara ingat dengan panggilan saudara sebagai orang Kristen. Panggilan saudara. Ya, tapi Max, please come here. Coba sini. Tapi Max, come. Saya kasih contoh. Saudara pikir baik-baik. Mana yang lebih berharga? Ya.
Saudara menjadi penjala ikan, atau saudara menjadi penjala manusia? Mana lebih berharga, ikan ini atau manusia? Manusia. Potensi saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan ingatkan akan identitas saudara. Saudara bahkan menaklukkan ikan-ikan. Yang penting saudara lakukan, saudara membangun. Saudara menjadi penyala manusia seharusnya. Bahkan Yesus mati supaya saudara bisa menjadi penjala manusia. Problemnya, ini hamba-hamba Tuhan dengar baik-baik juga. Saya share juga kepada hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara pengerja-pengerja, saudara-saudara baru tamat sekolah Alkitab, pendeta-pendeta, kalau ada di sini dengar. Problemnya, tantangan kita memang besar. Saat kita menjala manusia, situasi dan kondisi memang sangat-sangat berat bisa kita lewati. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka melewati pemandangan yang traumatis. Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus dikubur. Itu traumatis, saudara. Bahkan ketika Yesus bangkit, tidak 24 jam Yesus ada di situ lagi. Yesus datang, hilang lagi dia. Itu membuat pengalaman yang traumatis sehingga kita kehilangan jati diri. Padahal Yesus menginginkan kita itu naik pangkat. Tanpa ada kelihatan sosok Yesus pun kita masih ingat bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus yang punya identitas, yang punya visi, yang punya pengaruh, yang punya nilai, yang akan membangun budaya dan membangun lingkungan yang baik. Seharusnya begitu. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan dengar yang kembali untuk mencoba mencari ikan. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Yohanes 21. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan menyuruh mereka untuk menangkap ikan. Sekali lagi, walaupun mereka tidak mendapatkan apa-apa pada hari itu, Tuhan menyuruh mereka tebarkan jala, mereka dapat ikan dalam jumlah yang besar. Betul seperti itu? Saudara lihat baik-baik hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka sampai di darat, apakah ikan-ikan yang mereka tangkap di laut itu yang mereka makan, atau di pantai Yesus sudah siapkan ikan dan roti untuk mereka makan? Sudah ada ikan sama rotinya, atau mereka makan ikan hasil tangkapan dari Petrus dan teman-teman tadi? Sudah ada roti dan sudah ada ikannya di pantai. Saudara takut melayani Tuhan karena saudara pikir nggak ada apa-apa saudara makan? Saudara pikir dari pelayanan saudara akan dapat makanan? Yesus yang menyediakan. Saudara lupa saudara melayani siapa? Pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, orang Kristen. Kau melayani Yesus Kristus. Kalau dia panggil dan kalau dia suruh kau dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dia menyediakan bagimu. Jangan kau pikir dengan menjala manusia, saudara korek-korek kantongnya, dapat persepuluhan kah, dapat persembahan kah, oh dapat ikan. No, ikannya sudah ada di pantai. Mereka bukan sapi perahan, mereka bukan produk yang akan saudara hisap, bukan. Mereka adalah saudara, mereka adalah keluarga, bangunan Allah. Bersama-sama kita membangun culture, bersama-sama kita membangun lingkungan. Untuk apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu visi besar Tuhan. Semua bangsa harus jadi murid Tuhan.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mereka bukan ATM, saudara-saudara. Mereka adalah fondasi, identity. Mereka orang-orang Kristen. Kita adalah satu tubuh yang akan sama-sama melayani Tuhan. Cari lagi jiwa lagi. Skylar, come. Skylar, come. Eden, come. Ya, cari lagi jiwa. Ya, jadi rame. Ya. Dan jangan takut. Oh, for the fish. Mami selalu ingat. Ya. Sini dulu. Sama-sama penjalan manusia. Jalan manusia. Dari sini, jalan lagi manusia. Dan jangan takut, enggak ada ikan. Ikannya sudah ada di pantai. Di pantai sudah ada ikan dan roti. Di pantai sudah ada makanan. Saudara mengerti? 40 hari Yesus melakukan itu. Thank you, Toby Max. Thank you semua, silakan duduk. Ya, mari kita baca untuk menutup terakhir. Ya. Orang Kristen 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 18. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6, dan begitu seterusnya. Nanti kita sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4, saya akan baca ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 6. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. 14. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 16. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Kalau bagi kami, jemaat Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, apa yang kami dapat? Bertahan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kalaupun ada saat-saat saudara merasa terhempas, bisnis saudara pun terhempas, hidup saudara terhempas, karena sakit saudara terhempas, saudara bahkan mungkin tidak melihat sosok Yesus sekalipun. Tapi firman Tuhan ini menguatkan saudara, mengingatkan saudara, saudara diciptakan bukan sembarangan.
Saudara diciptakan dengan visi, saudara diciptakan dengan potensi yang besar. Walaupun saudara dalam kondisi yang lemah, saudara jangan tawar hati. Bangkit kembali, kuatkan lagi iman saudara. Ada yang saudara berkekurangan, ini masih tetap relevan bagi saudara. Tuhan menyediakan ikan dan roti, sudah di pantai, sudah siap. Itu gunanya firman Tuhan ini. 40 hari untuk saudara-saudara mengerti. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian.